すみません、先約があるので。ここにもっと美しい花が咲いてるからさ。総合格闘技界期待の星、全てを兼ね備えた。 Halo semuanya. Di sini Mimin Try Anime akan melanjutkan alur cerita anime Genka Dokugaku episode yang ketiga. Di episode sebelumnya sudah diperlihatkan Hobin yang sudah mendapatkan nomor lainnya Bumi. Dia juga sudah berani melawan Pak Go. Dan waktu dia sedang menunggu Jigsaw untuk rapat kontennya, dia kedatangan seorang berandalan. HP dia diambil sama berandalan tersebut. Namun semua itu sudah ditayangkan live streamingnya sama Jigsaw, yang membuat semua penonton mendukung Hobin untuk mengejar berandalan itu. Bagaimana kelanjutannya? So, tanpa basa-basi, intro dulu gak sih guys? Shin diawali dengan Hobin yang menghampiri berandalan di tempat karaoke. Dia meminta untuk HP-nya dikembalikan. Berandalan itu tidak mau memberikannya. Alhasil, Hobin yang sudah melihat tutorial berkelahi, dia langsung mengingat semua pelajaran yang diberikan oleh Bapak Kepala Ayam. Berandalan tersebut mengarahkan pukulannya ke Hobin. Dia sudah membulatkan tekadnya dan berkata dalam hati, "Kalau mau bagaimanapun, aku bakalan dipukul. Aku coba saja sekalian teknik cara untuk menerima pukulan tanpa merasa sakit." Dan boom. Pukulan tersebut mengenai jidatnya, namun dia masih berdiri tidak merasa sakit. Jigsaw malah kebingungan akan yang dilakukan Hobin. Dia berkata dalam hati, "Bodoh, dia malah sengaja terkena pukulan." Di sisi Hobin, dia malah kebingungan akan melakukan apa selanjutnya nih. Hal tersebut membuat berandalan itu melayangkan pukulannya lagi. Tiba-tiba, Hobin teringat teknik kedua yang diajarkan oleh Bapak Kepala Ayam. Dia memberikan pelajaran melawan sesama orang biasa. Teknik itu bernama weaving. Weaving adalah dimana kamu menggerakkan bagian tubuh atas untuk menghindari pukulan. Dan boom. Hobin dengan mudah menghindari semua pukulan dari berandalan itu. Dan dia dengan tegas meminta HP-nya dari berandalan tersebut. Dia juga harus menjawab pesan lainnya dari Bumi nih. Meskipun Hobin bisa menghindar terus, lama-kelamaan Hobin juga terkena pukulan nih. Jigsaw yang melihat jumlah penonton semakin menurun, dia melihat salah satu penonton yang berkomentar bilang kalau Hobin akan memenangkan perkelahian. Komentar penonton itu terbukti dengan tangan si berandalan yang mulai membengkak sendiri nih. Jadi gini guys, tangan berandalan itu memar akibat terlalu sering memukul bagian jidat Hobin. Bisa dilihat jidat Hobin sampai benjol. Efek dari pukulan beruntun itu, tangan terasa kesakitan setelah membengkak. Dengan itu, Hobin pun memenangkan pertarungan kali ini. Hobin yang sudah menang dengan muka yang memar-memar, dia langsung membalas chatnya si Bumi serta menutup live streamingnya. Channel Viral Hit milik mereka, meskipun baru 4 video, namun dalam waktu 1 minggu ini telah mendapatkan 1 juta penonton, dan keseluruhan telah mendapatkan 25 juta penonton. Wow, gila gak sih? Semoga Mimin juga bisa kayak gitu ya guys. Berpindah tempat, di mana Hobin serta Jigsaw sedang mengambil penghasilan pertamanya yang berjumlah 2 juta yen. Tiba-tiba terlintas ada seorang cewek yang lagi live streaming, dan ternyata cewek itu adalah Rumi nih guys. Rumi yang melihat Hobin, langsunglah dia mengincar penonton dari Hobin, yang membuat Hobin sama Jigsaw berlari menghindari Rumi. Mereka yang lolos dari kejaran Rumi berhenti di tempat pembelanjaan pakaian. Hobin yang melihat salah satu jaket di toko itu membuatnya berkeinginan membelinya. Di pikiran Hobin, harga jaket itu cuma 30 atau 40 ribu yen. Namun harga jaket tersebut ialah 140 ribu yen. Hobin pun kaget dong, dan dia juga pasrah setelah melihat harga jaket tersebut. Diam-diam, Jigsaw langsung membeli jaket tersebut dong. Tiba-tiba dari HP Hobin terdapat pesan. Dia membuka isi pesan tersebut hingga terkejut. Mimin gak tahu pesan dari siapa ya guys.
Setelah mendapatkan pesan tersebut, dia langsung berada di taman dengan menggunakan jaket yang barusan dia beli. Hobin yang memakai jaket itu membuat bahan gosipan orang-orang di sekitar. Tiba-tiba seorang cewek berlari ke arah Hobin yang mengatakan kalau dia fansnya dan ingin meminta foto bareng nih. Hobin mendengarnya langsung tidak menyangka kalau dia mempunyai fans. Sayangnya cewek tersebut mengarah ke seorang konten kreator yang bernama Jiwon. Dia berada di belakang Hobin. Aduh, kasian banget dan ya Hobin. Tiba-tiba Jiwon berpaling ke cewek lain. Dia juga meminta waktu ke cewek tersebut untuk bersamanya. Cewek tersebut ternyata Bomi. Bomi menolaknya karena sudah ada janji sama seseorang. Hobin yang termenung langsung dikagetkan dengan kedatangan Bomi yang menunjuk kalau dialah orangnya. Kiu kiu. Ternyata gini guys, waktu Hobin membeli jaket, dia mendapatkan pesan kan? Nah, ternyata pesan itu dari Bomi yang mengajak ketemuan coy. Mereka berdua berjalan berdampingan, sampai-sampai membuat iri semua orang. Mereka yang berjalan, tiba-tiba tangan Hobin bersentuhan sama Bomi. Dia langsung meleleh. Sampai-sampai membayangkan sudah mempunyai 2 anak sama Bomi. Hobin membayangkan sampai ke kafe dong. Tadinya kan di taman. Nah, sekarang tuh sudah di kafe. Di tempat kafe terdapat 2 pasangan menggosipkannya. Mereka bilang kasihan cewek itu kalau berjalan sama cowok yang lebih pendek darinya. Parah gak sih bro? Dimana-mana selalu dihujat. Ini sih dari pembulian massal. Sehabis itu, Hobin sama Bomi duduk berhadapan dengan dihidangkan pesanan yang telah lama Bomi inginkan. Bomi yang gembira dia menanyai tentang detail dari Hobin. Namun jawaban Hobin seperti tidak memberikan jawaban. Hal itu membuat Bomi langsung mengajaknya untuk pergi. Kau memang menarik saat chattingan, tapi kau jarang bicara saat kita bertemu begini, ucap Bomi kepada Hobin. Wah, kacau, Bomi sudah kecewa sama Hobin nih. Bomi yang melangkah keluar dari pintu kafe diberhentikan sama perkataan Hobin. Jadi gini guys, di pikiran Hobin, Bomi tuh pasti malu kan berjalan bersamanya. Dan Hobin juga baru pertama kali berkencan sama cewek. Hal itu yang membuat Hobin jadi gugup saat melihat wajah Bomi, serta bilang, mana mungkin aku bisa fokus makan saat melihat wajah cantikmu. Jadi salting gak tuh Bomi? Kiu kiu. Sesudah mengobrol, mereka berdua keluar bersama dari tempat kafe dan berjalan di taman. Tiba-tiba Bomi mendapatkan telepon dari teman lama SD-nya yang sedang berada di wilayah yang sama. Dia bilang kalau temannya satu sekolahan sama Hobin. Hobin langsung menanyakan namanya. Dijawablah sama Bomi kalau nama temannya adalah Min Seong Kim nih. Mendengar itu, Hobin langsung termenung. Dilanjutkan dengan Bomi yang menanyakan apakah Hobin mengenal Min Seong. Hobin menjawab dengan keringat dingin kalau dia kenal dan berteman baik. Dalam hatinya Hobin bilang kalau dia tuh sebenarnya tidak ingin Bomi tahu kalau dia adalah bagian dari kelompok pecundang. Makanya dia bilang ke Bomi kalau dia berteman baik sama Min Seong. Tiba-tiba Min Seong datang yang mengejutkan Hobin dan boom. Inilah akhir dari episode yang ketiga Genka Dokugaku ya guys. Untuk preview episode selanjutnya diperlihatkan raut muka Bomi yang kecewa dan muka Jigsae yang sudah babak belur, serta Hobin yang merenung memakai celana dalam doang. Kira-kira Bomi kecewa gara-gara apa nih? Dan kira-kira kenapa Hobin memakai celana dalam doang? So, seperti biasa, kita tutup episode kali ini ya guys. Buat kalian yang sudah menonton sampai habis, matur suwun guys. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya guys. Dan terima kasih atas support kalian. Tanpa kalian, Trek Anime bukanlah apa-apa. Kalau kalian suka dengan konten Mimin, jangan lupa untuk like, komen,
and share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya pertanyaan atau ide untuk video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar ya guys. Seperti biasa, untuk video selanjutnya hanya di Try Anime. Buat kalian semua, see you guys. Matur suwun.